Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang implementasi Kemin Clustering dalam pengelompokan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri kecil dan mikro tahun 2018. Kelompok kami beranggotakan Rizka Esmi Prastiwi dengan NIM 27 dan Anastasia-Nomi dengan NIM 90. Peran sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian. Pada tahun 2019, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia sebesar 19,7%. Kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan dengan sektor perdagangan dan sektor pertanian. Era globalisasi dan informasi juga mendorong perubahan struktur sosial ekonomi di masyarakat. Kebijakan ekonomi yang sebelumnya berpusat pada sektor prioritas atau industri dengan skala besar, kini telah berubah menjadi semakin inklusif, dengan melibatkan semua sektor untuk berkembang, tak terkecuali usaha, industri mikro dan kecil atau disingkat dengan IMK. Pengembangan usaha industri pengolahan skala IMK dipandang menjadi sebagai suatu yang penting. Analisis klaster merupakan suatu teknik multivariate dengan tujuan utama yaitu mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Dalam algoritma clustering, konsep utama yang ditekankan adalah pencarian pusat klaster secara iteratif, di mana pusat klaster ditentukan berdasarkan jarak minimum setiap data pada pusat klaster. Sehingga dalam hal ini peneliti mengangkat topik mengelompokkan desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri kecil dan mikro pada tahun 2018, di mana proses algoritma yang dilakukan adalah clustering. Hasil dari cluster dapat dijadikan masukan bagi pemerintah agar provinsi yang masuk ke dalam cluster rendah mendapat perhatian yang lebih. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan Kemin Clustering dalam pengelompokan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri dan mikro tahun 2018. Yang kedua, bagaimana membuat program Kemin Clustering untuk mengelompokkan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri dan mikro tahun 2018. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan program Kemin Clustering untuk mengelompokkan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri dan mikro tahun 2018. Ada pula tujuan penulisan yaitu yang pertama untuk menerapkan Kemin Clustering dalam pengelompokan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri mikro tahun 2018. Yang kedua adalah untuk membuat program Kemin Clustering untuk mengelompokkan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri mikro tahun 2018. Yang ketiga adalah untuk mengimplementasikan program Kemin Clustering untuk mengelompokkan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri mikro tahun 2018. Manfaat penulisan. Yang pertama, menghasilkan program Kemin Clustering untuk mengelompokkan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri dan mikro tahun 2018. Yang kedua, menambah wawasan kepada pembaca tentang Kemin Clustering dan penerapannya dalam pengelompokan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri dan mikro tahun 2018. Berikut ini adalah data yang diambil dari Badan Pusat Statistik dengan ada 34 provinsi dan 8 jenis usaha mikro. Ada industri dari kulit, kayu, logam mulia dan bahan dari logam, industri anyaman, gerabah atau keramik atau batu, industri dari kain atau tenun, industri makan dan minuman, dan industri lainnya. Selanjutnya, perhitungan manual. Langkah pertama yaitu menentukan banyak klaster. Pada kasus ini akan dibagi menjadi 3 klaster dengan C1 merupakan klaster tingkat antisipasi tinggi, C2 dinotasikan untuk klaster antisipasi sedang, dan C3 klaster antisipasi kecil. Selanjutnya yang kedua menentukan sentroid atau nilai tengah. Pada kasus ini terdapat 3 nilai tengah atau sentroid
Penentuan titik tengah klaster dilakukan dengan mengambil nilai maksimum untuk setiap klaster. Dengan hasil nilai tengah yang didapat dari data awal sebagai berikut yang ada di tabel. Yang ketiga, menentukan jarak atau Euclidean distance dengan menggunakan nilai tengah dari yang sudah dihitung, maka data pada klaster dapat dibagi menjadi 3. Untuk menentukan jarak dari tiap data, maka menggunakan rumus sebagai berikut. Dx, Y sama dengan akar dari X1 min Y1 kuadrat ditambah X2 min Y2 kuadrat ditambah sampai Xm min Ym kuadrat, di mana dxy merupakan Euclidean distance, Xm merupakan koordinat objek, dan Ym merupakan koordinat sentroid, sehingga diperoleh hasil pada tabel perhitungan jarak pusat klaster sebagai berikut. Setelah diperoleh hasil perhitungan dari Euclidean distance untuk klaster 1, 2, dan 3, dipilih jarak yang paling minimal di antara ketiga klaster. Slide ini menunjukkan hasil pengelompokan klaster. Bisa dilihat untuk Aceh berada di klaster C2 atau di klaster sedang. Kemudian ada Sumatera Utara yang berada di klaster C2 juga atau di klaster sedang. Dan seterusnya hingga sampai Papua yang berada di klaster C3 atau klaster dengan tingkat rendah. Selanjutnya, penyelesaian dengan program C++. Di sini ditampilkan perhitungan menggunakan C++ iterasi 1 dengan output centroid sebagai berikut, dan didapat output Euclidean distance sebagai berikut, dan yang terakhir ada hasil pengelompokan dari iterasi 1 yang ada pada slide. Kemudian iterasi dilanjutkan dengan centroid baru dengan cara menjumlah anggota klaster kemudian dibagi dengan banyaknya anggota. Kemudian setelah mendapat centroid baru, ulangi langkah selanjutnya. Iterasi berhenti jika centroid baru tidak sama dengan centroid sebelumnya. Pada slide ini menampilkan hasil dari iterasi terakhir. Bisa dilihat pada slide ada output untuk centroidnya, ada output untuk Euclidean distance, dan ada hasil dari pengelompokan pada iterasi terakhir. Kesimpulan, dari perhitungan yang telah dilakukan didapat klaster tinggi sebanyak 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Klaster sedang diperoleh ada 11 provinsi, dan sisanya merupakan klaster rendah. K-mean clustering dapat diterapkan dalam pengelompokan banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri kecil dan mikro tahun 2018. Implementasi program untuk menyelesaikan pengelompokan masalah ini menggunakan K-mean clustering dengan mengubah postcode menjadi bahasa C++. Program ditulis secara urut sesuai langkah dalam algoritma K-mean clustering, dimulai dengan input data, dilanjutkan dengan menghitung centroid dan jarak terpendek, serta melakukan pengelompokan klaster. Kemudian, melakukan pengecekan centroid iterasi berikutnya. Apabila centroid tidak berubah, proses berhenti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.